Ustadz, apa hukuman orang tua yang takut menunda punya anak karena segala kebutuhannya belum lengkap? Apa hukumnya orang tua yang takut orang nikah ditundanya dulu punya anak karena takut punya anak? Nah, akhirnya disuntiknya istrinya pakai suntik KB, kering rahimnya. Apa nama alat itu, suntik bisa kering rahim, akhirnya sampai mati tak punya anak. Itu true story, itu kisah nyata. Nantilah Pak Ustadz, agak-agak 2 tahun punya rumah dulu, kerja dulu, suntik bini sampai mati tak punya anak. Baru kau tahu, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau nikah ya tak usah pakai punya anak. Kalau nanti sudah punya anak, mau diatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, boleh. Namanya tanzimun nasal, pengaturan kelahiran. Dalilnya apa? Karena Nabi membolehkan azal. Itu dalil boleh mengatur kelahiran. Biarkan aja dulu normal punya anak. Kenapa takut? Kalau takut, apa beda kita dengan orang kafir musyrik yang membunuh anak perempuan? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Makan mereka itu kami yang ngasih, makan kalian pun aku yang ngasih, kata Allah. Apa kau takut? Itu hamba Allah, kenapa pula takut? Mana iman kita? Kemudian setelah Anda ada keinginan untuk menunda kehamilan karena mungkin habis disesar atau karena yang lainnya, karena mungkin masih tadi ingin menyempurnakan sekolahnya, karena mungkin masih muda, cuman dia takut. Zaman ini kan banyak seperti itu, takut masuk wilayah haram, sehingga seorang tua punya inisiatif dinikahkan saja, yang penting mereka adalah halal. Kemudian setelah itu apa? Diupayakan untuk menghindari daripada kehamilan. Nah, kemudian setelah itu baru caranya seperti apa? Ada cara yang sangat jelas, yang tidak melibatkan orang lain dan tidak membahayakan kedua belah pihak, tapi tentunya dengan kesepakatan. Yang pertama adalah disepakati kebolehannya, yaitu caranya dengan azal tadi, dengan mengeluarkan sperma di luar rahim. Tapi itu pun harus sesuai dengan kesepakatan seorang perempuan dan seorang suami sama istri, karena ada rasa kesenangan yang mungkin yang dicari oleh seorang pasangan, sehingga seorang istri misalnya tidak setuju, ya itu harus ada diskusikan lagi dengan cara solusi yang lain. Atau seorang suami diskusikan, maka di sini ada namanya kesepakatan. Kemudian yang aman juga tidak melibatkan orang lain, mohon maaf, ini adalah dengan pelapis yang menjadikan sperma tidak bisa sampai kepada rahim. Itu namanya ada kondom laki-laki, ada kondom perempuan. Jadi ini adalah kondom, ini adalah tidak melibatkan orang lain. Jadi karena tidak melibatkan orang lain, tidak perlu membuka auratnya, ya kan? Jadi sendiri suami istri. Maka kemudian yang ketiga yang sangat diperkenankan juga adalah dengan cara memperhatikan hari subur, sehingga menghindari hubungan suami istri di hari subur. Ada hari-hari yang subur, hitungan apakah setelah haid berapa ini, kemudian setelah haid suci, kemudian setelah itu berapa hari baru ketemu hari subur, sehingga dia akan berhubungan suami istri di hari tidak subur. Baik, ini kemudian ada juga asalkan betul menurut medis adalah tidak membahayakan. Katanya ada semacam kayak olesan yang dioleskan, yang nanti punya fungsi itu akan melemahkan sperma untuk bisa nerobos kepada rahim, sehingga kalau sudah sperma itu kena olesan yang dioleskan di, mohon maaf, kemaluan laki-laki atau perempuan, setelah dimasukkan di wilayah situ, jadi sperma itu sudah kayak mematikan sperma, jadi nggak bisa menembus nggak bisa membuahi. Nah, kalau memang ini menurut medis tidak membahayakan, maka ini adalah juga solusi yang karena tidak melibatkan orang lain. Intinya bahasanya semua cara. Kemudian atau pil KB, tentunya yang keempat pil KB, ya. Pil KB ini tentunya adalah di saat menurut petunjuk dokter tidak membahayakan kesehatannya, karena memang sebab kalau kita perhatikan dari pil KB ini katanya banyak
mengganggu. Dan bahkan kita bertanya pada seorang dokter, memang efeknya juga baru dilihat seorang masalah hormon, masalah ini, masalah itu, jadi banyak seperti mengganggu. pil suntik gitu ya. Suntik dan pil itu. Iya. Pada dasarnya kalau bukan karena masalah kesehatan yang lain adalah boleh. Kenapa? Tidak melibatkan orang lain kafir. Kalau suntik, siapa yang menyuntik nanti? Iya. Dan di wilayah mana menyuntiknya? Kalau suntik kan bisa di mana saja. Iya. Bisa di lengan, bisa di, dan perempuan sama perempuan. Nah, itu adalah model-model kontrasepsi yang termasuk kontrasepsi yang jelas-jelas boleh. Ya. Kemudian jika dengan itu semuanya mungkin pakai hitungan takut ya kebobolan dan ini dan sebagainya, ada lagi yang tingkat kedua itu ya setengah-setengah, karena harus melibatkan orang lain. Yaitu seperti spiral IUD ya, spiral itu karena mau tidak mau pemasangannya harus melibatkan orang lain untuk melihat aurat besarnya. Sangat besar kesalahannya jika seorang wanita dipasang IUD-nya oleh seorang dokter laki-laki. Ini pertama kebodohan sang suami, nggak punya cemburu, kedungan suami, dan kebodohan seorang istri yang tidak mendesak, ternyata menyerahkan. Naudzubillah ya, Anda sebagai seorang wanita harus punya kehormatan. Masang IUD yang masang siapa? Seorang laki-laki. Naudzubillah. Nah, untuk masang IUD ini memang pertama lebih aman, bahkan katanya lebih jaminan untuk tidak terjadi kehamilan itu sangat kuat. Apalagi kasus misalnya ada hubungannya dengan kesehatan fisik ya. Kalau kesehatan fisik itu kalau pakai yang ini, pakai yang lainnya seperti azal dan sebagainya, kadang-kadang lupa sehingga bisa menjadi pembuahan. Misalnya kasus wanita yang baru disesar, ataupun karena dengan menghitung hari-hari takut dia salah hitung, sehingga takut kehamilan, maka memasang spiral ini adalah juga solusi. Tentunya mohon dan harus waspada para wanita jika ingin masang. Kalau memang harus kasusnya memang Anda bukan kasus biasa, karena kasus dari sesar, takut kehamilannya membahayakan, maka yang memasang pun hendaknya adalah kaum wanita. Untuk suami Anda kalau bisa masang. Nah, kalau suaminya nggak bisa, ya cari wanita yang bisa memasangnya, dan wanita pun wanita solehah yang terhormat, sehingga dia melihat memasangkan di wilayah itu, nggak harus disentuh, harus di. Nah, itu adalah dengan semacam spiral tadi. Baik Bu ya, dan juga termasuk ada lagi satu alat kontrasepsi Bu ya, yang mungkin sekarang ini sedang banyak dipakai juga Bu ya, itu dengan menggunakan implan Bu ya. Implan itu semacam ada semacam besi, sejenis susuk Bu ya. Jadi katakan itu seperti susuk yang dimasukkan di lengan atas si istri Bu ya, dan itu dikatakan bisa mencegah kehamilan. Itu diperkenankan atau tidak? Betul, itu memang kita mendengar juga katanya ada semacam untuk membunuh sel apa gitu yang sehingga tidak bisa dibuai dan sebagainya. Nah, itu dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada urusan medis, membahayakan atau tidak. Dan kalau memang benar seperti itu sangat aman. Malah itu mungkin kalau memang benar tidak membahayakan, mungkin lebih terhormat daripada IUD karena tidak membuka aurat besar. Kemudian mungkin tapi tetap juga yang masang hendaknya kaum laki-laki karena akan bersentuhan dengan jasad. Yang perempuan. Yang perempuan harus perempuan yang masang. Harus perempuan yang masang adalah perempuan, karena di sini ada apa? Ada bersentuhan kulit. Baik, ini bisa kalau memang ada, bagus. Kalau memang ada. Nah, setelah itu ada yang sama sekali tidak diperkenankan. Kontrasepsi yang sama sekali tidak diperkenankan, yaitu memotong atau dalam misalnya kalau laki-laki vasektomi sendiri kita tidak ngerti, karena ada vasektomi yang bisa dikembalikan lagi. Kalau perempuan ada diikat, ada yang diputuskan itu sehingga tidak bisa dibuai. Nah, vasektomi, tubiktomi ini saya kembalikan pada medisnya. Artinya kalau ada jenis kontrasepsi yang selama-lamanya tidak akan bisa dibuai, akhirnya mematikan sudah harapan. Maka itu haram. Tidak diperkenankan. Jadi dalam kasus orang yang memang di medis adalah penyakitnya begini dan sangat membahayakan gini-gini lain cerita. Tapi dalam keadaan orang normal, ya kan, hanya untuk sudah punya anak 3 misalnya 4, sudah saya cukup deh. Tak tahu yang melakukan itu semuanya. Yang laki-laki vasektominya sehingga seorang laki-laki menjadi tidak bisa membuai, seorang perempuan menjadi tidak bisa dibuai, maka yang kasusnya abadi, kontrasepsi abadi ini hukumnya haram. Seolah mendahului Allah. Punya anak 3, kenapa 3 sudah cukup? Mendahului Allah. Kalau mati anakmu bagaimana nanti? Kan begitu.
Jadi itu yang tidak diperkenankan adalah jenis kontrasepsi yang abadi. Iya, Bu ya. Ini apapun. Belum lagi nanti masalah caranya. Ini secara hukum saja sudah nggak boleh di situ. Kalau sudah masuk cara yang haram, double haramnya. Harus misalnya merobek, misalnya membuka aurat besar dan sebagainya, melibatkan kaum laki-laki, haram di atas haram. Tapi masalah perkenanan saja nggak ada. Karena apa? Memutus harapan untuk punya anak lagi. Nah, ini adalah jenis seperti itu. Masalah istilah vasektomi tubektomi, katanya ada dokter, waktu itu ada seorang dokter kandungan mengatakan ada jenis vasektomi tubektomi yang masih bisa dibuka kembali sehingga bisa membuai dan dibuai. Nah, kalau kasusnya seperti itu, tinggal yang ditanyakan adalah caranya bagaimana. Apakah nanti membuka aurat besar atau tidak? Baik.